Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian, saudara yang ada di rumah-rumah, selamat sore. Saya percaya ini hari yang sangat berbahagia, hari yang spesial, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat baik. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari, setiap pagi, dan Dia menyatakan kasih dan kemuliaan-Nya dalam setiap kehidupan kita orang yang percaya kepadanya. Mari sama-sama kita akan mengawali dengan berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Engkau untuk hari yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini sudah kami lewati Tuhan. Kami berada dalam pelindungan-Mu, kami berada dalam penyertaan-Mu Tuhan. Dan sore hari ini Tuhan, kami berikan waktu kami yang terbaik hanya untuk Engkau. Karena Engkau sungguh Allah yang baik, yang mencintai kami. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami akan memuliakan Engkau, kami akan menyembah Engkau Tuhan dengan kesungguhan hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, haleluya. Tuhan kita yang sangat baik, Dia menyatakan kasih-Nya kepada kita. Berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus katakan baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin, haleluya. Dia Allah yang sangat baik. Kita besarkan Dia, kita agungkan Dia. Dia yang berkuasa dalam hidup kita. Amin. Amin. Engkau Tuhan yang ajaib, haleluya.
dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan kepadanya, Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Biarlah Tuhan kuasa-Mu menyatakan dalam setiap kita, kami orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Amin, haleluya. Tidak ada kuasa yang bisa seperti kuasa-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia, Tuhan kita. Pembebas yang telah bangkit, jadikan kita umat pilihan. Tak ada yang tak mungkin bangkitnya Raja kita. Penguasa yang telah bangkit, jadikan kita umat pemenang. Kuasa Tuhan dinyatakan, belenggu dihancurkan, kutuk tak berkuasa. Sorakanlah kemenangan, lihat Tuhan yang besar, nyatakan kemuliaan atas kita. Amin, haleluya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia, Tuhan kita. Pembebas yang telah bangkit, jadikan kita umat pilihan. Tak
Raja kita, penguasa yang telah bangkit, jadikan kita umat pemenang. Kuasa Tuhan dinyatakan, belenggu dihancurkan, kutuk tak berkuasa. Sorakanlah kemenangan, lihat Tuhan yang besar, nyatakan kemuliaan atas kuasa Tuhan dinyatakan, belenggu dihancurkan, kutuk tak berkuasa. sorakanlah kemenangan, lihat Tuhan yang besar, nyatakan kemuliaan. Kuasa Tuhan dinyatakan, belenggu Dihancurkan, kutuk tak berkuasa. Sorakanlah kemenangan, lihat Tuhan yang besar, nyatakan kemuliaan atas kita. Lihat Tuhan yang besar, lihat Tuhan yang besar, lihat Tuhan yang besar, nyatakan kemuliaan atas kita. Nyatakan kuasa kemuliaan-Mu Tuhan. Kami tetap mempercayai Engkau Tuhan, karena Engkau Tuhan yang berkuasa. Engkau Tuhan yang berdaulat dalam hidup kami Tuhan. Kami tak mempercayai Engkau ya Tuhan, bahwa Engkau sekali-kali memang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sekali-kali akan pernah melupakan kehidupan kami Bapa. Yesus, haleluya. Engkau layak terima yang terbaik dari hidup kami Bapa. Yesus, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Katakan Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari akui Dia, katakan kepadanya, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari sekali lagi naikkan pujian ini dengan segenap hati. Kaulah Tuhanku, Kau
namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku puji, ku muliakan namamu. Ku puji, ku muliakan namamu. Engkau yang Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang dahsyat. Kami rindu mengalami kuasa-Mu Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami Bapa, Engkaulah penolong kami, Engkau penolong dalam hidup kami Bapa. Engkau Tuhan satu-satunya yang menjamin hidup kami, yang sekarang dan yang akan datang. Haleluya, haleluya. Syakarala barala barala bala 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 bala. Tidaya karana mayasa, idala barala bala mayasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Idara barala barala bala mayasa. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang berdaulat dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menatang dan perisai di hidupku. Amin, haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolongan?
Yesus pertolonganku, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Katakan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, amin. Kuasa-Mu nyata, Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di. Sekali lagi, oh, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Oh, kebenaran dan perisai di hidupku. Oh, kebenaran dan perisai di hidupku. Oh Bapa, lama ya sih, inata para raba ya hinaya kara raba ya su, hinaya kara lama ya sih. Engkau tempat persembunyianku, Engkau yang melindungi hidup kami ya Tuhan. Oh Bapa, kami datang kepadamu, kami datang kepadamu Bapa. Hinaya kora lama ya Yesus. Oh Bapa, Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber kekuatan kami, Yesus. Haleluya. Hirara barara 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 bayase. Hinakuta parala barara bayasa. Kami tidak berdaya tanpa Engkau Tuhan. Kami tak sanggup tanpa Engkau Tuhan.
Biarlah Engkau yang menjadi kekuatan dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau yang menjadi kekuatan dalam hidup kami ya Tuhan. Hinaputa para laba ya sendere berara. Hinato bekatana ya sam. Hinakura laba ya ze. Hiraraba ya zo. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Oh Bapa, Kau menara dan perisai di hidupku. Oh, syakata para laba ya se. Hinata para ramato, inaya karala maya sakatana ya tu. Hinaya karala maya tu. Haleluya. Hinaturi bitana ya sam. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan, yang menjamin hidup kami Tuhan. Oh Bapa, kami hanya mau bergantung kepadamu Tuhan. Kami hanya bergantung kepada Engkau Yesus. Oh Juru Selamatku, kekuatanku. Ya Bapa, Engkau persembunyianku, persembunyian. Oh, inaya kurala lama ya sakata para, inaku tepera lama ya se, inaku tapara lama ya sam. Inatu para ramatana ya sa, hirala ya se, inaku rana matana ya se. Jama kami Tuhan, jama kami Tuhan, lawat kami Bapa. Sentuh hidup kami Bapa. Inatu pera lama ya sam, inayu karana maya se. Haleluya. Kami serahkan pada hambanya. Kita pakata para labaya sakata para. Inaku tapara lamayasi. Inilah Tuhan, haleluya, hidup kami Bapa.
Hurapatana Yesus, Jesus. Bapa, kembali kami datang menghampiri Engkau ya Bapa. Kami percaya Engkau bukan Allah yang berdiam diri, tetapi Engkau Allah yang penuh dengan kasih, penuh dengan kebaikan. Dan kami percaya di tangan-Mu ada banyak kebaikan yang Engkau mau limpahkan kepada kehidupan kami. Amin. Karena Engkau sangat mencintai kehidupan kami ya Bapa. Bapa, kami berdoa jangan lewatkan saat ini kami pulang dengan keadaan yang biasa. Tapi biarkan tangan-Mu menjamah kehidupan kami ya Bapa. Ajar kami berharap, ajar kami percaya. Biarkan pikiran kami seperti pikiran seorang perempuan yang berkata, asal aku jamah saja jubah-Mu, aku akan sembuh. Biarkan kami juga punya pemikiran yang sama, punya iman yang sama. Saat kami datang menghampiri Engkau ya Bapa. Engkau Allah sumber kehidupan, Engkau Allah sumber mujizat, Engkau Allah sumber pertolongan. Maka kami akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, kami tidak ingin hanya menyanyi lagu ini, tetapi biarkan kami mengalami ya Bapa. Engkau betul-betul sumber pertolongan di dalam kehidupan kami. Engkau betul-betul tempat persembunyian di dalam kehidupan kami. Berapa banyak di antara malam hari ini saudara bukan hanya mau menyanyi, tetapi saudara mau mengalami bahwa Dia memang sumber kehidupan. Dia tempat perlindungan di dalam kehidupan kita. Mari kita angkat iman kita saudara. Sama seperti perempuan yang datang kepada Yesus. Dia percaya asal aku datang jamah aku sembuh. Mari kita juga punya kepercayaan yang sama. Asal aku percaya aku akan beroleh jawaban. Asal aku percaya aku akan beroleh mujizat. Mari kita naikkan pujian ini. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembudianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Mari percaya, katakan Engkaulah sumber. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembudianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Katakanlah kebenaran dan perisai. Kebenaran dan perisai di hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau perisai kami. Kami percaya kami sedang datang kepada alamat yang tepat. Kami sedang datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu untuk beroleh rahmat dan beroleh pertolongan. Hamba berdoa biarkan setiap anak-anak-Mu yang datang kepadamu beroleh mujizat, beroleh pertolongan, beroleh pengalaman-pengalaman yang baru dengan Engkau ya Bapa. Biarkan kami membuktikan Engkau ada dan Engkau memberikan upah bagi orang-orang yang sungguh merindukan dan mencari Engkau ya Bapa. Biarkan Engkau terus memimpin acara worship at home kami, supaya acara ini boleh membawa kami berjumpa secara pribadi dengan Engkau, boleh membawa kami masuk dalam pengalaman-pengalaman dengan Engkau. Kami boleh menjamah Engkau, dan kami membiarkan tangan-Mu menjamah kehidupan kami ya Bapa. Kami serahkan jam yang indah pada malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Saudara, mari kita melihat beberapa ayat-ayat firman Tuhan dari kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Efesus 6 ayat yang ke-11 dan 12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Kita lihat satu ayat lagi di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ketiga sampai yang kelima. 2 Korintus 10 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Memang kami masih hidup di dunia ini, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat, meruntuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Salah dari 2 bagian ayat firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, kita perlu mengambil kesimpulan. Yang pertama, kita ini sedang ada di dalam medan peperangan. Sadar atau tidak sadar, ini sebuah kenyataan yang nyata. Kita sedang ada di dalam peperangan. Amin. Seringkali iblis tidak membutakan mata kita, tetapi firman Tuhan berkata, kita ini sedang terlibat dalam sebuah peperangan rohani. Dan yang kedua, musuh kita adalah iblis. Yang pertama tadi apa? Kita ini sedang ada dalam peperangan rohani. Yang kedua, musuh kita adalah iblis. Yang ketiga, medan pertempuran kita adalah pikiran kita. Jadi yang ketiga, medan pertempuran itu adalah pikiran kita. Yang keempat, iblis berusaha keras untuk mendirikan benteng di dalam pikiran kita. Yang kelima, iblis melakukannya melalui siasat dan tipu daya. Dikatakan di dalam Alkitab dia adalah penipu. Dia pakai siasat, dia pakai tipu daya. Dan saudara tahu, iblis tidak pernah tergesa-gesa. Iblis meluangkan waktu untuk menggarap rencananya itu. Mari kita lihat lewat pengalaman yang nyata ya. Jadi kita lihat sekali lagi ringkasannya, jangan lupa ya. Sadar atau tidak sadar, kita perlu sadar kita ada dalam peperangan rohani. Yang kedua, iblis adalah musuh kita. Yang ketiga, pikiran adalah medan pertempuran kita. Yang keempat, iblis berusaha membangun sebuah benteng di dalam pikiran kita. Dan kalau sampai benteng itu ada di dalam pikiran kita, kita tidak mungkin bisa masuk di dalam rencana Tuhan. Semua yang Allah rancangan itu pasti gagal di dalam kehidupan kita. Jadi lihat ya, kalau siasat iblis itu bisa masuk di dalam pikiran kita, maka rencana Allah yang besar itu pasti dirampas di dalam kehidupan kita. Coba saya kasih contoh. Adam. Satu kali, coba saya bisa bayangkan Allah itu seperti apa. Sebelum dia menciptakan manusia, dia ciptakan sebuah taman yang indah. Namanya Taman Eden. Di sana ada emas, di sana ada semua yang kita butuhkan. Bukan hanya sandang pangan. Kalau sudah lihat sungai-sungai di Taman Eden, begitu banyak emas, begitu banyak permata. Dan nama Eden itu berarti sukacita. Taman Eden artinya tempat yang dipagari. Artinya dipagari dengan sukacita. Coba saudara bisa bayangkan. Itulah Allah yang penuh kasih. Dia bukan melepaskan manusia di sebuah hutan. Dia bukan melepaskan kita di sebuah padang berantara atau padang gurun. Dia lepaskan kita di taman yang penuh kesenangan. Tetapi lihat ya.
Allah menyediakan semua kesenangan. Dan Allah terlibat di dalam semua. Allah selalu memikirkan apa yang baik bagi manusia. Pohon-pohon yang dia ciptakan itu kelihatannya baik. Ketika dilihat manusia perlu teman, Allah merancangkan teman bagi manusia. Jadi coba itu. Allah bekerja terus untuk kebaikan manusia. Tapi coba, satu kali iblis berbicara kepada manusia. Taruh sesuatu di dalam pikiran Adam. Kamu itu diakali Tuhan. Tuhan kan suruh kamu tidak boleh makan ini. Dan akhirnya tipuan iblis yang dilontarkan itu masuk di dalam pikirannya. Dan ingat ya saudara, nanti saya akan tunjukkan ayat yang lebih nyata ya. Kalau iblis bisa dirikan benteng di dalam pikiran kita, maka semua rencana Allah akan rusak di dalam kehidupan kita. Kan bukankah Taman Eden itu disediakan bagi Adam dan Hawa? Sebuah taman yang penuh kesenangan. Tapi sudah lihat, semua rencana Allah, taman sukacita, taman kesenangan itu, akhirnya manusia harus dikeluarkan dari taman itu. Harus bersusah payah. Mengalami kesakitan, mengalami kematian, mengalami banyak hal-hal yang buruk. Bagaimana bisa terjadi? Karena iblis itu menang di dalam medan pertempuran, yaitu di dalam pikiran kita. Coba saudara kita lihat ya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang kedua. Lihat, sama yang dilakukan kepada Yudas Iskariot. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Saya baca sebuah buku, saya tidak meneliti dengan tepat ya saudara semua Alkitab, tetapi buku itu menuliskan begini. Semua kata hati di dalam Alkitab itu bisa diterjemahkan lebih mudah, kan hati itu sesuatu yang abstrak ya. Kalau disebut pikiran mungkin lebih mudah untuk dijelaskan. Jadi kata hati di dalam Alkitab itu seringkali merujuk kepada pikiran menurut seorang penulis buku rohani seperti itu. Nah, saya pikir untuk ayat ini juga benar. Jadi iblis membisikkan rencana di dalam pikiran Yudas Iskariot. Rencana. Nah, coba lihat di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ketiga. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12. Lihat ya. Ketika dia berhasil menguasai pikiran kita, dan itu terus saudara, iblis akan menguasai seluruh kehidupan kita. Halo? Saya mau tanya, coba ya kita lihat ya pelan-pelan. Di dalam Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-22. Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-22. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka dan lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Saya mau tanya, ada seorang penulis berkata begini, pikirkanlah apa yang sedang saudara pikir. Ketahuilah apa yang sedang saudara pikir. Coba ya, ini pertanyaan Yesus ya. Coba, kalau Yesus bertanya kepada saudara, apa yang kamu pikirkan di dalam hatimu? Apa yang sedang kamu pikirkan? Apa yang sedang kamu pikirkan mengenai kesehatanmu? Apa yang kau sedang pikirkan mengenai masa depanmu? Apa yang kau sedang pikirkan mengenai doa? Apa yang sedang kau pikirkan mengenai worship at home? Apa yang kau sedang pikirkan? Jadi perlu saudara tanya saudara. Karena begini, tidak semua pikiran kita itu cocok dengan pikiran Tuhan.
Dan kalau kita mau melihat rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, pikiran kita harus cocok dengan pikiran Tuhan. Jadi pertanyaan yang paling dasar ditanya, kamu mikir apa? Kamu mikir apa? Ya, jadi mulai hari ini coba, kamu mikir apa? Ya, kamu mikir apa? Nah, ini teguran yang lebih tinggi dari sebuah pertanyaan, kamu mikir apa? Matius 9 ayat yang keempat. Tadi kan ditanyaannya, kamu mikir apa? Sekarang Yesus bertanya begini. Kalau pikiran saudara mulai melenceng, maka yang dia tanya seperti ini. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Jadi tadi apa, sekarang mengapa kamu berpikir seperti itu? Sekali lagi ya saudara, di dalam setiap peristiwa, kejadian, setiap momen di dalam kehidupan kita, apa yang kita pikirkan itu yang akan jadi di dalam kehidupan kita. Ada sebuah pernyataan di dalam Alkitab, apa yang kita pikirkan itu yang akan kita katakan, dan apa yang kita katakan itu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi kita mesti periksa kehidupan kita. Kita tidak mungkin bisa punya kehidupan yang baik dengan pikiran yang buruk. Coba lihat Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-7. Amsal 23 ayat yang ke-7. Sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Saya akan bacakan di dalam terjemahan King James Version berkata begini. Karena sebagaimana ia berpikir dalam hatinya, demikianlah dia. Jadi begini ya saudara. Pikiran kita akan menjadi nasib kita. Saya ulangi lagi. Pikiran kita akan menjadi nasibmu, akan menjadi keadaanmu. Oh, sebab itu gampang untuk menghancurkan kehidupanmu. Iblis akan taruh pikiran-pikiran yang salah di dalam kehidupanmu. Iblis akan taruh pikiran-pikiran yang salah mengenai keadaan yang sedang engkau hadapi. Tetapi kalau pikiranmu benar, maka engkau akan lihat, akan jadi seperti yang kita pikirkan. Saya ambil contoh ya. Ada seorang wanita yang sudah sakit selama 12 tahun. Dan dia sudah pergi berobat kemana-mana dan tidak ada hasilnya. Ya. Uangnya sudah habis, kesehatannya semakin buruk. Saya mau tanya, kalau orang sakit pendarahan 12 tahun, uang tidak ada, terus sudah tidak kuat apa-apa, apa pikirannya, mestinya apa pikirannya? Ayo coba, sama-sama. Uang tidak punya sama sekali, sakitnya tidak sembuh-sembuh, pikiran saudara apa? Uang tidak punya, sakitnya tambah lemah, bukan 1-2 tahun tetapi 12 tahun. Apa pikiranmu? Nggak bisa bayangkan ya. Gini ya, jangan bayangkan sakit 12 tahun pendarahan. Bayangkan begini saja, mencret seminggu, coba bayangkan saja. Saudara mencret 1 minggu. Terus uang nggak ada, terus tambah lemes. Apa pikiranmu? Coba. Menyerah ya, menyerah. Ini baru mencret loh ini. Belum pendarahan ya. Tetapi lihat ya, perempuan ini pikirannya lain. Ketika dia mendengar mengenai nama Yesus, dia berkata, di dalam pikirannya, asal aku bisa jamah dia, aku pasti sembuh. Loh, orang ini sakit 12 tahun, nggak main-main. Tetapi sekali lagi saudara, pikiran kita akan menjadi nasib kita. Oleh sebab itu iblis tahu bagaimana cara menghancurkan kehidupan kita. Yaitu dia bangun benteng di dalam kehidupan kita. Apakah saudara percaya bahwa Yesus yang tergantung di atas kayu salib mati, itu bukan hanya menanggung dosamu, tetapi tanggung sakit penyakitmu? Apakah saudara percaya? Apakah saudara percaya di dalam Yesus tidak ada lagi sakit penyakit? Saudara percaya?
Mari sekali lagi, pikiran kita akan menentukan nasib kita. Jadi jangan bilang sakit penyakit, karena sakit penyakit kita sudah dibereskan. Bukan sekarang, 2000 tahun yang lalu. Ketika Yesus ada tergantung di atas kayu salib. Jadi sekali lagi saudara, pikiran kita akan menjadi nasib kita. Dan tiap-tiap hari ya saudara. Nah sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa berkemenangan dengan pikiran kita? Kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai yang ke-32. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tinggal dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kehidupan kita. Amin. Di sini Yesus memberitahukan kita bagaimana cara meraih kemenangan atas dosa iblis. Kita harus memperoleh kebenaran. Kebenaran Allah melalui firman-Nya, dan kita pakai senjata Allah untuk menghancurkan benteng-benteng iblis di dalam kehidupan kita. Halo? Halo? Mari saudara, kita punya apa ini? Saya percaya, saya ngomong begini ya. Tidak ada seorang pun orang percaya tidak ada benteng di dalam pikirannya. Halo? Jadi iblis itu karena begini, iblis itu sabar dan dia ikut. Dari masa kecil kita, dia tahu kesenangan-kesenangan kita, dia tahu kelemahan kita. Dia sabar sekali, dia tekun sekali. Dan dia pakai siasat, dia tidak main langsung. Dia pakai tahap-tahap di dalam kehidupan. Dan dia pegang semua kunci. Dan bahkan dia bangun sebuah benteng di dalam kehidupan. Kalau bisa banyak benteng. Dan kita mesti menemukan benteng-benteng itu. Dan biarkan kuasa firman kita lawan, kita hancurkan benteng-benteng iblis di dalam kehidupan kita. Dan lewat itu kita akan menerima semua yang Allah janjikan di dalam kehidupan kita. Amin. Ada banyak benteng di dalam kehidupan kita. Itu bisa namanya benteng tidak percaya. Benteng percaya kalau orang Kristen bisa sakit. Benteng macam-macam. Contoh ya, ada banyak orang tidak suka berdoa. Tidak suka berdoa. Bukan tidak berdoa loh, lain ya, suka berdoa dan orang berdoa. Kalau dengar kata doa itu seneng gitu loh. Ada orang yang dengar kata doa sumpek. Hah? Karena kok bisa begitu ya? Coba saya bisa bayangkan. Di dalam Alkitab ada orang yang namanya Kain, ada orang yang namanya Habel. Kenapa sama-sama sembahyang, tetapi yang satu niat, satu tidak niat? Kenapa kok bisa begitu? Yang dilakukan hampir sama kelihatannya. Tetapi warna pikirannya lain. Yang satu biasa-biasa saja, yang satu berikan yang terbaik. Dan Alkitab menuliskan itu karena iman. Sama saudara. Saya juga datang pada malam hari ini dalam acara worship at home. Kalau yang kau pikirkan cocok dengan firman Tuhan, semua janji-janji Tuhan kau pegang ada dalam pikiranmu, maka akan terjadi seperti yang kau percayai. Dan biarkan saudara dan saya sungguh-sungguh mengalami, percaya janji Tuhan, percaya firman Tuhan akan memerdekakan kehidupan kita. Kita menghancurkan satu persatu benteng demi benteng dalam kehidupan kita yang sudah dibangun oleh iblis, sehingga kita beroleh pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan. Saya ulangi lagi ya bagian itu ya. Bagian yang pertama berkata, kita sekarang ada dalam peperangan rohani. Yang kedua, musuh kita itu iblis. Yang ketiga, medan pertempurannya namanya pikiran. Yang keempat, iblis berusaha sungguh-sungguh untuk bisa buat benteng di dalam pikiranmu. Dan yang kelima, dia memakai semua siasat, dia sangat tekun, dia pandai berdusta, dia pandai mengibuli kehidupan kita. Dan ketika dia bisa mencuri pikiran kita, seperti dia curi pikiran Adam dan Hawa. Adam dan Hawa akhirnya diusir keluar dari Taman Eden yang Allah sediakan.
Mari, Allah punya yang baik. Jangan biarkan dusta iblis itu merampas semua janji-janji Allah tentang kesehatan, tentang kelimpahan, tentang sukacita yang dituliskan janjinya. Ya dan amin. Satu titik atau satu koma saja, semuanya tidak akan hilang. Semuanya akan digenapi. Sekali lagi, apakah saudara percaya ayat firman Tuhan yang berkata, oleh bilur-birunya semua sakit penyakit sudah sembuh. Bukan akan sembuh, sudah sembuh. Apakah saudara percaya? Kalau sudah sembuh, bagi orang yang percaya tidak ada yang namanya sakit. Apakah saudara percaya tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya? Percaya. Kalau sudah percaya, saudara akan lihat mujizat dan tidak ada masalah yang terlalu sulit bagi kita. Karena mujizat akan berlaku bagi orang yang percaya kepada Dia. Mari hari-hari ini kita bangun kehidupan kita. Biarkan kuasa firman akan merubahkan semua pikiran kita. Hancurkan semua benteng-benteng yang menghambat. Bahkan akan yang menyeret kita keluar dari rencana Tuhan. Dan biarkan Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian kuno yang berkata, selidiklah akan daku ya Allah, ketahuilah akan hatiku. Sekali lagi, kata hati di dalam Alkitab bisa diterjemahkan kepada pikiran. Dan biarkan kita terus periksa apa yang ada di dalam pikiran kita. Dan kalau Dia menegur mengapa kita berpikir demikian, mari kita kembali kepada pikiran-pikiran yang benar. Selidiklah akan daku ya Allah, ketahuilah akan hatiku. Yes God, ujilah akan daku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Mari sekali lagi menjadi doa kita kepada Tuhan. Selidiklah akan daku ya Allah, ketahuilah akan hatiku. Yes God, ujilah akan daku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Akan segala kepikiranku. Akan segala kepikiranku. Apakah saudara percaya? Amsal berkata, sebagaimana dia berpikir, seperti itu keadaannya. Nasib kehidupan kita bergantung warna pikiran kita. Kalau pikiranmu adalah pikiran Allah, maka rencana Allah akan digenapkan di dalam kehidupan. Kalau pikiranmu benar, maka nasibmu akan benar. Nasibmu tidak akan baik dengan pikiran yang salah. Tapi kalau pikiranmu benar, firman Tuhan berkata, sebagaimana dia berpikir di dalam hatinya, seperti itu jugalah hatinya. Coba tadi saya sudah bayangkan, ambil contoh seorang perempuan pendarahan yang sudah kehabisan uang, kehabisan tenaga, tapi pikirannya masih berkata, asal aku ketemu Yesus, jamah Yesus, aku sembuh. Pikirannya menjadi nasibnya, hari itu dia sembuh. Amin. Pikiranmu tidak bergantung kepada keadaan keuangan kesehatanmu. Nasibmu tidak bergantung kepada itu, tapi bergantung kepada apa yang engkau pikirkan. Mari kita datang menyerahkan pikiran kita kepada Tuhan. Biarkan Tuhan akan menyelidiki seperti yang kita naikkan. Kalau ada benteng-benteng iblis dalam pikiran kita yang menghambat kita untuk mengalami semua hal-hal yang luar biasa daripada Allah,
kita persilakan Roh Kudus untuk membongkar benteng-benteng itu. Bapa, kami datang kepadamu ya Bapa. Bapa, biarkan hari-hari ini kami ada di dalam kesadaran yang baru. Bahwa kami ada dalam peperangan rohani. Dan iblis senantiasa mengincar pikiran kami. Untuk membawa kami keluar dari rencanamu. Iblis mengincar pikiran kami. Supaya semua yang kau janjikan tidak terjadi di dalam kehidupan kami. Tetapi bersyukur malam hari ini Engkau mengingatkan kami ya Bapa. Engkau menegur kami ya Bapa. Supaya kami kembali kepada pikiran-pikiran-Mu ya Bapa. Kami kembali kepada firman-Mu. Dan biarkan seperti janji firman-Mu. Firman akan memerdekakan kehidupan kami. Firman akan menghancurkan segala benteng-benteng yang dibangun iblis di dalam pikiran kami. Sehingga kami boleh masuk dalam pengenalan akan Engkau. Kami berdoa malam hari ini ya Bapa, jamalah semua pikiran kami ya Bapa. Mari Roh Kudus Engkau penjama pikiran kami. Mari Engkau berbicara sesuatu mengenai pikiran kami. Supaya pikiran kami diperbaharui. Dan kami percaya saat pikiran kami diperbaharui, kehidupan kami juga akan mengalami pembaharuan daripadamu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini kami boleh mendengarkan isi hati-Mu. Dan biarkan kami pulang menjadi pelaku-pelaku firman. Kami terus ada berjaga-jaga dengan pikiran kami. Karena kami sadar tidak mungkin ada nasib yang baik di dalam pikiran, di dalam hidupan kami. Dengan pikiran yang salah. Mari ya Bapa, bantulah kami. Terima kasih. Saudara, biarkan saudara percaya seperti janji Tuhan. Siapa saja yang datang kepada Allah, percaya dia Allah ada. Allah menyediakan upah. Amin. Saudara tidak sia-sia ada dalam acara worship at home. Karena ini Tuhan mengundang saudara untuk ada di sini. Kalau engkau percaya Allah ada, percayalah bahwa Allah menyediakan yang terbaik bagi kehidupanmu. Ada upah yang baik daripadamu. Tangannya penuh kuasa, biarkan tangan itu menjamah memberkati engkau. Tangan yang berkuasa biarkan menjamah menyembuhkan engkau. Biarkan tangan yang berkuasa akan memberikan nikmat di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarkan kami semua yang ambil bagian dalam acara ini mengalami pekerjaan tangan-Mu, mengalami upah daripada. Mari angkat tanganmu. Demikianlah firman yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat-Nya berkatan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.